Ya, Selasa 11 April 2023 kemarin akan menjadi hari bersejarah bagi Partai Demokrat, khususnya keluarga Cikeas. Pada hari itu, mantan Ketua Umum Partai Demokrat yang paling fenomenal yaitu Anas Urbaningrum yang telah divonis 10 tahun penjara akan dibebaskan dan telah dibebaskan kemarin itu setelah menjalani 8 tahun penjara, dipotong remisi. Anas menjadi terpidana terakhir ya yang dibebaskan dalam kasus korupsi proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Nah, mendahului bebas Anas itu ada kader Demokrat yang lebih dulu bebas. Itu ada Andi Malarangeng, kesayangannya SBY ya. Ada Nazarudin, bendaharanya. Ada Angelina Sondah. Dan yang terakhir barulah Anas Urbaningrum. Begitu menghirup udara bebas, bisa keluar dari lapas, pidato Anas langsung melakukan serangan terhadap pihak-pihak yang dianggap telah menjerumuskannya ke dalam lapas. Meski semua disampaikan dalam bahasa satir, seperti permohonan maaf pada pihak-pihak yang menginginkan karir politiknya tamat, Anas tidak membenci, tapi karena mencintai keadilan maka akan memulai perlawanan setelah bebas. Dan publik pun paham bahwa Anas akan menuntut balas. Dendam Anas selama 8 tahun mendekam di lapas Sukamiskin akan membuat Demokrat semakin lojotan. Bahkan sangat mungkin membakar hingga hangus dan hanya menjadi cerita sejarah. Serem ya? Jangan kemana-mana, kita bakal kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap bersama saya Mas Jopray. Bletak! Ya, ingatan publik kembali pada peristiwa besar 10 tahun lalu, di mana skandal korupsi pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang, Bogor yang menggegerkan jagat perpolitikan Indonesia dengan menyeret beberapa petinggi Demokrat hingga ketua umumnya yang notaben adalah partai yang berkuasa kala itu. Bayangkan, semua yang telah dibebaskan untuk menyanyikan lagu sumbang bagi Demokrat bahwa mereka merasa dikorbankan hingga berujung bui. Tapi nggak berani mengungkapkan siapa yang mengorbankan mereka. Baik itu Nazarudin dan seterusnya, itu kayaknya nggak ngomong. Publik pun mahfum dan menjadi rahasia umum bahwa kekuasaan Partai Demokrat saat itu dipegang oleh SBY sebagai Ketua Dewan Pembina sekaligus Presiden. Jadi siapa yang berani melawan? Aneh memang. Dalam korupsi berjamaah yang dilakukan oleh jajaran Demokrat di Parlemen dan Kementerian Pemuda dan Olahraga saat itu, yang juga kader Demokrat ya, Menporanya, Andi Malarangeng, peran sentral SBY dan ketua fraksi di DPR yang merupakan putra SBY, yaitu Ibas, justru aman. Bahkan aman-aman saja. Dan setelah itu justru paling banyak mengambil keuntungan dengan menjadikan Partai Demokrat sebagai partai keluarga. Jadi begini, setelah kemelut di Partai Demokrat, padahal kemelut itu terjadi di saat SBY itu lagi kuat-kuatnya. Lalu menghanguskan semua kader-kader terbaik Demokrat saat itu, kader-kader mudanya. Lalu berganti menjadi partai keluarga. Ini dimulai dari rekayasa Kongres dengan merubah ADART partai hingga AHY yang terhitung orang baru. AHY ini bukan siapa-siapa di Partai Demokrat pada awalnya. Dia orang baru di Demokrat setelah menyatakan diri keluar dari dinas ketentaraan ya. Demi mengikuti kontestasi Pilgub DKI waktu itu. Lantas dengan cepat bisa menjadi ketua umum partai. Wakil ketua umum dijabat oleh Ibas. Adik AHY. Jajaran Dewan Pembina masih dipegang oleh SBY bapaknya. Bayangkan. Jajaran Demokrat yang menilai hal itu tidak sehat dalam berdemokrasi tentu saja melawan. Mereka mengadakan kongres tandingan di Medan hingga terpilih Pak Muldoko, mantan Panglima TNI yang juga pernah menjadi kader Demokrat. Perseteruan AHY dan Muldoko yang mengklaim sama-sama pemegang mandat yang sah. Hari ini masih berlangsung di pengadilan, memasuki tahap peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Nah, gonjang-ganjing di tubuh Partai Demokrat kian hari kian melemahkan partai besutan SBY ini di hadapan masyarakat. Partai yang pernah besar di era 2004 dan mengantarkan SBY menjadi presiden itu ibarat pohon pisang sekali berkembang kemudian seolah-olah akan menghilang. Ya, turunnya pamor Partai Demokrat di hadapan rakyat itu nggak lepas dari sifat serakah yang dimiliki oleh para pimpinannya. Alih-alih menjadi partai maju dan modern, malah menjadi partai keluarga. Macam mana ini? Dan di tengah popularitas yang kian terpuruk, ini banyak kader Demokrat yang baik yang di pusat maupun di daerah yang hengkang dan bergabung ke partai lain. Banyak yang sudah tidak nyaman dengan kepemimpinan AHY di tubuh Partai Demokrat yang selalu dilanda konflik. Energi untuk fokus pada pemilu 2024
justru habis untuk menangkis serangan mantan-mantan kadernya yang tidak merasa puas dengan demokrasi dalam tubuh Demokrat. Ini nih ambisi AHY ya untuk menjadi cawapresnya Anies, ini kayaknya juga sulit menemukan titik temu nih sekarang nih, apalagi di koalisi perubahan. Karena popularitas AHY itu nyaris nggak didengar lagi di hadapan rakyat sekarang, apalagi diketahui kapasitas dan kapabilitasnya sebagai ketua umum. Sialnya AHY justru dianggap kartu kalah kalau Anies akan dipasangkan dengan AHY. Reaksi keras datang dari Nasdem yang sejak awal telah mendeklarasikan Anies sebagai capres partainya. Nasdem merasa paling berhak mencari figur pendamping buat Anies yang dapat mendongkrak suara Anies yang juga masih pas-pasan itu sebenarnya. Dan semakin Demokrat ngotot menjagokan AHY sebagai cawapres, maka akan semakin ditinggal terutama oleh teman-temannya di koalisi perubahan. Cerita Demokrat bisa jadi akan tamat kalau proses peninjauan kembali atau PK di Mahkamah Agung dari Demokrat kubu Pak Muldoko ini akan dimenangkan oleh Demokrat Muldoko dengan dukungan bukti-bukti baru atau novum menyangkut perubahan ADRT dari Anas Urbaningrum. Ironi Demokrat akan jadi cerita tragedi. Partai besar yang pernah berarti setelah itu perlahan mati gara-gara ambisi pribadi dengan merekayasa demokrasi. Itu adalah endgame. Terima kasih, tetap waras bersama saya Mas Jopray. Salam Bletak! Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya di masa mendatang. Sampai jumpa di video selanjutnya.